Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film action crime tentang seorang seniman bela diri dan mantan narapidana yang memulai hidup baru di Thailand untuk melarikan diri dari gerombolan geng setempat. Tetapi ketika seorang anggota keluarga diculik, dia tersedot kembali ke dunia bawah yang telah lama ditinggalkannya. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Mayhem yang dirilis pada tahun 2023. Hujan turun deras di jalanan Paris. Di balik gerbang besi penjara, Samir atau biasa dipanggil Sam melangkah keluar untuk menjalani masa pembebasan sementara. Tatapannya kosong, tubuhnya penuh luka masa lalu. Ia mengangkat sepatunya ke lumpur trotoar sambil menghela napas panjang. Tapi kebebasan itu semu. Di tempat kerja konstruksi, ia dikepung oleh rekan lamanya. Ancaman, ejekan, lalu baku hantam. Dalam detik-detik brutal, saya menusuk lawannya dengan linggis, bukan karena ingin, tapi karena harus. Tubuh itu tergeletak, mati. Sam tak punya pilihan, ia lari, jauh dari hukum, jauh dari masa lalunya. Lima tahun kemudian, matahari Thailand membakar langit tropis. Sam kini tinggal di desa pesisir bersama Mia dan anak tirinya, Dara. Mereka hidup sederhana. Sam bekerja sebagai supir bandara, sementara Mia membantu di restoran. Dalam diam, Sam masih meninju samsak di gym tua milik Hansa, pelatih veteran yang mengenalnya seperti anak sendiri. Hidup mereka damai dan impian mereka sederhana, membuka restoran kecil di pinggiran pantai, memberi Dara masa depan yang lebih baik. Tapi status Sam sebagai warga asing membuat segalanya terasa sulit. Pemerintah tak mengizinkan pembelian lahan tersebut. Frustrasi mulai tumbuh. Mia cemas soal masa depan. Dara ingin sekolah yang lebih layak. Sam mencoba bertahan dengan bertarung di ring jalanan untuk uang tambahan. Tatapan matanya mulai resah. Impian mereka terasa menjauh. Go in. Tapi saat itu muncul seseorang, Sombat, rekan kerja Mia yang mengenalkan Sam pada sosok misterius, Narong. Narong menawarkan jalan pintas, uang besar, imbalan atas satu jasa. Sam yang terjepit impian dan kebutuhan mulai mempertimbangkannya, dan roda tragedi pun mulai berputar. Narong, mafia dengan setelan mahal dan senyum palsu, memberikan Sam tawaran yang tak bisa ditolak. Bantu selundupkan paket melalui bandara, dan lahan impian itu akan jadi miliknya. Sam ragu, tapi Mia mendesaknya untuk tak menyerah pada mimpi. Maka malam itu, Sam menerima koper berisi narkoba. Di bandara, keringat menetes dari pelipisnya saat anjing pelacak mendekat. Detak jantung Sam berpacu, tapi ia lolos. Hanya kali ini.
Keesokan harinya, bencana datang. Kim, petugas keamanan yang membantu Sam, ditangkap. Nama Sam mulai disebut-sebut oleh jaringan penyelundupan. Narong marah besar. Di tengah malam, rumah Sam diserang. Mia terbunuh, Dara diculik. Sam ditusuk dan rumah mereka dibakar. Ia nyaris mati, terbakar dalam kobaran api. Tubuhnya remuk, tapi hidupnya belum padam. Bye, กลับไปก่อน Hansa datang, menyeretnya keluar dari neraka. Dalam luka dan derita, Sam pulih di tempat tersembunyi. Tapi bukan pemulihan fisik yang jadi fokus, melainkan mental. Wajah Dara menghantuinya. Luka Mia masih membekas. Ia tak lagi bermimpi tentang pantai atau restoran. Kini hanya satu tujuan, balas dendam. Ia menatap dirinya di cermin, memotong rambut, melatih kembali tubuhnya. Senyumnya kini telah menghilang, yang tersisa hanya dingin. Eat. You haven't. Lied, bro. In Bangkok already. Even the police. Give me a drink. Listen to me. What can? No. What does your Kasem look like, darling? No, I'm looking for Kasim. You know. Where? He live in the space. Where? You can find him in the come on. What? Please kill him for me. Kota Bangkok menjadi arena baru. Saya memburu satu persatu anak buah Narong. Pertama Kasim, ditangkap di sebuah komplek perjudian. Mereka bertarung hingga berdarah-darah. Kasim sempat mengungkap bahwa Dara masih hidup. Namun sebelum informasi lengkap diberikan, nyawanya terputus oleh kesalahan fatal. Sam berteriak dalam diam. Ia kehilangan satu petunjuk penting. Tak menyerah, Sam menelusuri jaringan pelacuran anak. Adegan kelam terjadi saat dia menyusup ke rumah bordir yang memperdagangkan anak-anak. Ia membuka tirai satu persatu, mencari Dara. Wajah-wajah kecil menatapnya dengan ketakutan. Tapi Dara tak ada. Ia menghajar mucikari, memaksa informasi, dan akhirnya mendapat petunjuk. Sebuah pabrik di pinggiran kota, tempat penyelundupan besar-besaran dilakukan. Look at her. Please, she's my daughter. เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ พวกเธอมา Disinilah neraka dimulai.
Pabrik itu penuh penjaga bersenjata. Bersama Hamsa, Sam masuk. Mereka melumpuhkan musuh dengan pisau, pukulan, dan amarah. Darah muncrat di lantai, dinding, dan pakaian. Kemudian di dalam lift, Sam terkunci bersama 8 musuh di ruang sempit. Sam bertarung mati-matian dengan brutal. Setiap hentakan, tulang yang patah, napas berat, dan suara logam menabrak daging terdengar menggema. Saat pintu lift terbuka, hanya Sam yang masih berdiri. Di lantai atas, ia berhadapan dengan Narong. Duel brutal tanpa senjata, hanya tangan dan dendam. Narong mengaku bahwa darah diserahkan ke Sombat demi kesepakatan damai. Sam diambang pembunuhan. Dia marah besar. Perkelahian brutal pun terjadi. Hingga akhirnya ia meninggalkan Narong sekarat. Lalu pergi mencari Sombat. Tout a foutu. Souviens ça. C'est ça. Di tepi pantai, saya menemukan restoran dengan nama Dara. Ia masuk dan melihat Dara bermain di halaman. Sombat muncul. Konfrontasi pun terjadi. Sombat meminta maaf, menawarkan hidupnya. Tapi Sam hanya memeluk putrinya. Sombat menembak dirinya sendiri di belakang. Sam dengan Dara di pelukannya menatap lautan. Tak ada kata, hanya matahari yang terbenam. Dan hidup baru yang mungkin dimulai kembali. Go ahead. Fucking shoot me! Let's go.